Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PD order tinggi non homogen dengan dua metode, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode inverse operator. Jadi untuk pengalaman belajar pada materi kali ini yaitu PD order tinggi non homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dan metode inverse operator, yaitu dapat mengetahui definisi fungsi koefisien tak tentu dan ketentuan-ketentuan dari koefisien tak tentu dengan fungsi UC dan himpunan UC-nya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian contoh soal dan penyelesaian solusi umum dari metode koefisien tak tentu. Begitu juga dengan metode inverse operator, mengetahui bentuk homogen dari persamaan diferensial dan penyelesaian partikular YP-nya. Baik, yang pertama yang dibahas yaitu koefisien tak tentu, di mana definisinya fungsi koefisien tak tentu itu UC atau undertime coefficient. Kita menyebut sebuah fungsi sebagai sebuah fungsi koefisien tak tentu jika memenuhi salah satu ketentuan berikut. Yang pertama, fungsi itu berbentuk x pangkat n, di mana n ini merupakan sebuah bilangan bulat positif atau nol. Kemudian yang kedua atau B, e pangkat x, di mana sebuah konstanta dan tidak sama dengan nol. Kemudian C, sin bx ditambah C, di mana b dan c-nya ini sebuah konstanta dan b tidak sama dengan nol. Dan D, cos bx ditambah C, di mana b dan c-nya ini konstanta dan b-nya tidak sama dengan nol. Terus yang kedua, sebuah fungsi yang berbentuk dari hasil perkalian finite dari keempat bentuk pada poin 1 di atas. Kemudian kita masuk pada tabel fungsi UC dan himpunannya, di mana fungsinya x pangkat n, kemudian himpunannya itu x pangkat n, x pangkat n kurang 1, x pangkat n kurang 2 sampai dengan seterusnya x, 1. Kemudian fungsi yang kedua itu e pangkat ax, di mana himpunannya itu e pangkat ax. Kemudian fungsi yang ketiga sin bx ditambah c dan cos bx ditambah c. Nah, himpunannya itu sin bx ditambah c, cos bx ditambah c. Jadi bisa dilihat ya. Jadi bisa dilihat fungsi UC dan himpunannya sampai dengan 7. Oke, kemudian kita masuk pada langkah-langkah menentukan solusi partikular YP dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Yang pertama itu, di sini kita harus menentukan himpunan untuk setiap fungsi koefisien tak tentunya. Terus yang kedua, di sini kita misalkan salah satu himpunan yang berbentuk identik sebagian atau seluruhnya termasuk dalam himpunan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita menghapus atau tidak menyebutkan himpunan tersebut dalam tahap berikutnya. Kemudian ketiga, di sini kita misalkan sekarang salah satu dari himpunan koefisien ini termasuk satu atau lebih anggota yang merupakan solusi dari PD homogen yang sesuai. Nah, jika demikian kita mengalihkan setiap anggota himpunan tersebut dengan pangkat integral positif terendah dari x, sehingga himpunan yang direvisi tidak akan berisi anggota yang merupakan solusi dari PD homogen yang sesuai. Dan langkah yang keempat, berdasarkan langkah 1, 2, dan 3 dapat kita peroleh beberapa
himpunan asli yang tidak dihilangkan pada langkah 2 maupun membutuhkan revisi pada langkah ketiga. Kemudian himpunan dari isi revisi tertentu yang dihasilkan dari revisi pada langkah ketiga. Next, langkah kelima. Sekarang bentuk kombinasi linear dari semua himpunan kedua kategori ini dengan koefisien konstan yang tidak diketahui atau koefisien yang tidak ditentukan. Maka tentukan koefisien yang tidak diketahui ini dengan mensubstitusikan kombinasi linear yang dibentuk pada langkah 4 ke dalam persamaan diferensial. Nah, pada langkah kelima ini kita melakukan substitusi kombinasi linear yang dibentuk pada langkah keempat dalam PD. Nah, untuk lebih memahami metode koefisien tak tentu, kita melangkah pada contoh soal. Tentukan solusi umum untuk PD. Y double aksen minus 2Y aksen minus 3Y sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. Penyelesaiannya, di sini pertama kita tentukan dulu solusi komplementernya, yaitu solusi umum dari PD homogen yang bersesuaian dengan PD pada contoh 1. Pada homogennya adalah PD homogennya adalah Y double aksen minus 2Y aksen min 3Y sama dengan 0. Kemudian PK-nya M pangkat 2 minus 2M minus 3 sama dengan 0. Kemudian karakteristiknya di sini M1-nya 3 dan M2-nya min 1, sehingga ditulis YN sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat min X. Kemudian kita akan mencari solusi partikulirnya atau biasa disimbolkan dengan YP. Nah, untuk langkah pertamanya tadi itu kita tentukan dulu UC setnya atau himpunan UC-nya. Di sini kita perhatikan bahwa suku non homogennya adalah kombinasi linear dari 2E pangkat X min 10 sin X yang terdiri dari dua fungsi UC, EX dan sin X, sehingga himpunan UC-nya itu S1 sama dengan E pangkat X dan S2-nya itu sama dengan sin X cos X. Kemudian kita melangkah ke langkah yang kedua, yaitu perhatikan bahwa S1 dan S2 ini tidak identik dan juga tidak merupakan bagian dari satu sama lain, sehingga tidak ada yang perlu dihilangkan seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus perhatikan bahwa EX sin X maupun cos X ini tidak terkandung dalam solusi komplementer YN, sehingga mereka tidak perlu direvisi. Kemudian kita masuk pada langkah keempat. Kita peroleh dua himpunan UC, yaitu S1 dan S2. Kemudian kita bentuk kombinasi linearnya dengan koefisien tak tentu A, B, dan C. Kita tulis YP sama dengan A E pangkat X ditambah B sin X ditambah C cos X. Ini tuh diambil dari koefisien tak tentu A, B, dan C. Kemudian langkah kelimanya ini kita substitusikan YP dan turunannya ke dalam PD. YP sama dengan AE pangkat X ditambah B sin X ditambah C cos X. YP aksen sama dengan AE pangkat X ditambah B cos X minus C sin X, sehingga ditulis YP double aksen sama dengan AE pangkat X min B sin X min C cos X. Nah, kemudian kita substitusikan ke PD awalnya, yaitu Y double aksen min 2Y aksen min 3Y sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. Dapat kita peroleh AE pangkat X min B sin X minus C cos X minus 2 dalam kurung
A E pangkat X plus B cos X plus C sin X minus 3 A E pangkat X tambah B sin X tambah C cos X sama dengan 2E pangkat X minus 10 sin X. Kemudian diturunkan hasilnya, mendapatkan min 4 AE pangkat X plus dalam kurung minus 4B plus 2C sin X plus minus 4C minus 2B cos X sama dengan 2E pangkat X min 10 sin X. Dapat kita peroleh minus 4A sama dengan 2, minus 4B ditambah 2C sama dengan minus 10, dan 4 minus C minus 2B sama dengan 0. Kita bisa menentukan nilai untuk AB dan C, dimana yang sudah kita dapatkan yaitu nilainya A sama dengan minus 1/2, kemudian nilai dari B itu 2, dan nilai dari C itu sama dengan minus 1. Sehingga kita tulis, karena tadi YP nya itu sama dengan AE pangkat X tambah B sin X tambah C cos X, kemudian kita sudah mendapatkan nilai AB dan C nya, yaitu A sama dengan min 1/2, B nya 2, dan C nya min 1. Nah, dari nilai A, B, dan C ini kita substitusikan ke YP, menjadi YP sama dengan min 1/2 E pangkat X plus 2 sin X min cos X, sehingga solusi umum yang didapatkan untuk PD pada contoh 1 ini adalah Y sama dengan YN plus YP. Ditulis Y sama dengan C1E pangkat 3X plus C2 E pangkat min X min 1/2 E pangkat X plus 2 sin X plus cos X. Oke, next. Kemudian kita beralih pada metode inverse operator. Di sini langsung saja kita masuk pada contoh soal. Tentukan solusi dari D pangkat 2 min 3D plus 2 Y sama dengan E pangkat 2X cos 2X. Nah, jadi dijawab bentuk homogen PD-nya itu D pangkat 2 min 3D ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian D min 1 D plus 2Y sama dengan 0. Ini itu masuk pada faktornya ya, faktornya. Kemudian PK nya ini R min 1, kemudian R min 2 Y sama dengan 0. Nah, akar-akarnya 1 dan 2. Maka penyelesaian homogennya YK sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Nah, untuk penyelesaian partikular YP nya kita tulis YP sama dengan 1/D min 1 1/D min 2 E pangkat 2X cos 2X 1/D min 1 E pangkat 2X integral E pangkat 2X cos 2X E pangkat min 2X dx. Dan kita kemudian 2X dan min 2X ini kan habis ya, jadi ditulis 1/D min 1 E pangkat 2X integral cos 2X dx. Dan kita tulis 1/D min 1 E pangkat 2X, karena integral itu masuk jadi 1/2, jadi integralnya hilangkan, jadi tulis 1/2 sin 2X, karena dia masuk integral cos ya. Ditulis, kemudian dipindah ruaskan menjadi 1/2 1/D min 1 E pangkat 2X sin 2X.
Jadi 1/2 E pangkat X integral E pangkat 2X sin 2X E pangkat min dx. Kami disederhanakan 1/2 E pangkat X integral E pangkat X sin 2X dx, sehingga hasil dari penyelesaian partikular YP-nya itu 1/2 E pangkat X dalam kurung 1/5 E pangkat X minus 2 cos 2X ditambah sin 2X.